Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara sahur bersama tokoh. Hari ini kita sedang sedang akan berbincang-bincang dengan Yan Harlan yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 3 Januari tahun 1995. SD-nya di Bukit Tinggi, SMP di Bukit Tinggi, SMA 1 di Bandung. Ini SMA-nya para artis nih. Kemudian kuliah di ITB, ambil arsitektur. Kemudian S2-nya manajemen di Telkom. Dan sekarang dia sibuk dalam Saling Sapa. Penyedia ceramah-ceramah para ustadz ada sekitar 100-an lebih ya. Assalamualaikum. Bang, saya manggilnya Pak Kang, Bang Yan, Bang Yan Harlan. Bang Yan, assalamualaikum Bang Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yan kan seperti ITB. Dulu waktu kecil cita-citanya apa? Cita-citanya banyak ya, cita-citanya banyak. Jadi apa yang saya lihat baik, keren gitu ya, pengen. Segala, pernah jadi dokter, pernah jadi oil engineer, pernah menjadi bisnis. Berbagai hal dan ya apapun saya minati ketika itu banyak sekali. Tapi sekarang kan Bang Yan ini apa sih namanya penyedia penceramah-ceramah para ustadz ada apa namanya konten ini? Istilahnya apa? Kalau dari sisi dunia multimedia itu mungkin istilahnya konten agregator ya, kita mengumpulkan. Kalau sebenarnya Pak Krisna, kalau saya boleh sedikit cerita ya, saya sering mengikuti kajian-kajian yang saya datangi di berbagai majelis, berbagai ulama, dan bagi ini Masya Allah, ini mutiara ini, luar biasa. Tapi yang pastinya, yang dapat rezeki bisa dapat ilmu, dapat enlightenment, pencerahan, hanya yang hadir di situ kan, hanya yang hadir saja, yang tidak hadir nggak dapat. Yang kedua, kalaupun nanti kita bicara sesudah ini, orang bisa menyaksikan lagi enggak? Nah, sering-sering itu tidak direkam. Yang kedua, kalaupun ada direkam, ala kadarnya, tidak dicatat. Ya dicatat juga mungkin ada, tapi dalam sisi dokumentasi yang punya kemanfaatan luas untuk masyarakat. Tidak direkam, yang pertama. Yang kedua, direkam, tapi kurang memperhatikan dari sisi aspek teknis, dari sisi kualitas, clarity dari suara, lalu kualitas tentang dari sisi ilmu sinematografi lah, frame-nya itu kurang baik. Dari itu saya pikir ini harusnya ada yang melakukan dokumentasi sebagai arsip yang nanti manfaat buat waktu sesudahnya kalau orang ingin menyaksikan lagi. Yang kedua, bagus sekali kalau ini bisa disiarkan secara langsung. Jadi itu yang menjadi awal sejarah berdirinya. Ya, awal Saling Sapa ingin berkontribusi di sisi itu. Bagaimana cara Anda berburu ke ustadz-ustadz itu? Taunya jadwal Ustadznya Anu lagi ceramah di sini. Jadi karena memang ketika itu ada ketertarikan ya. Jadi ada ketertarikan itu akan memberikan semangat ya, passion untuk selalu mencari tahu atau sering lihat informasi gitu. Dan itu relatif saya datangi, saya hadir, senang. Jadi ada rasa suka. Termasuk yang di luar kota? Ya kadang-kadang luar kota saya datangin. Dulu saya luar kota yang dulu agak rutin saya datang itu Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Itu memang bela-belain tuh datang ya. Karena saya senang sama kajian dan keilmuan beliau. Lalu ustadz-ustadz yang dipilih, ustadz yang bagaimana? Jelas di sini yang kami pilih untuk didokumentasikan, apalagi disiarkan langsung, kita harus ekstra hati-hati gitu. Ketika ada potensi, saya mungkin potensi potensi bahaya mungkin ya, terhadap manakala ada informasi yang disampaikan itu memberikan gangguan atau tidak menunjang dalam rangka bagaimana umat ini bisa bersatu, tidak ada friksi, tidak ada labeling, itu tidak akan kita pernah ambil. Misalkan kan memang masih ada, saya pakai istilah masih ada dai atau ulama yang
masih mengangkat hal-hal itu, perbedaan. Dan kan dalam tataran masyarakat itu justru merugikan ya. Yang artinya orang dulu masih bisa cair hubungan, tapi ketika manakala cara berpakaian dibilang tidak sunnah, atau cara sholatnya tidak sunnah, itu tidak ada dalil, tidak ada dasar, nah itu kan akhirnya memunculkan pertentangan, dan itu kita tidak ambil. Oke. Berarti tasawuf bisa masuk di sini ya? Masuk. Saya dari dulu memang senang tasawuf. Bisa disebutkan kira-kira ustadz siapa saja yang pernah di-cover oleh Saling Sapa? Jadi yang paling banyak itu adalah Agim ya. Agim paling banyak. Jadi saya sangat dekat dengan beliau dari tahun 91. Sudah 70 tahun saya berguru pada beliau. Ada juga dulu awal-awal itu adalah Pak Miftah Farid, ketua MUI Bandung. Ya, ustadz-ustadz yang dulu tuh yang ada di Masjid Salman lah, ya, atau ngaji di Istiqomah Bandung ya, di Darut Tauhid. Lalu ketika saya pindah ke Jakarta, ya artinya lebih meluas, seperti Pak Kuris, Pak Nasaruddin Umar, dan banyak lah, lebih dari 100. Ustadz Didin apalagi, itu termasuk yang paling banyak dokumentasinya di kita. Alhamdulillah, banyak sekali. Oke. Iwan dan Awad, kami masih bersama Bang Yan Harlan. Beliau melalui Saling Sapanya menyediakan konten-konten para penceramah di Indonesia yang bagus-bagus, yang lemut-lemut diambil ya, yang insya Allah nggak ada resistensi gitu. Baik, masih di acara Sahur Bersama Tokoh, kami akan kembali setelah yang berikut. Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali di acara Sahur Bersama Tokoh. Kali ini kami berbincang-bincang dengan Bang Yan Harlan. Beliau adalah penyedia konten untuk para penceramah di Indonesia. Ada sekitar 100-an lebih. Ada Agim, Mbak Didi Nafinuddin, ada siapa lagi tadi? Farid Yusuf Mansur, Ustadz Bobi, Abi Maki, Samsi Ali, Dery Sulaiman. Yang ada di Rasil juga ada di Saling Sapa. Oke. Bang Yan Harlan, apa susahnya mengelola pendakwah ini atau dakwahnya itu sendiri? Technically tidak ada kesulitan ya dalam hal teknik siaran, koneksi satelit, semua itu tidak ada susah. Susahnya memang bagaimana adanya suatu sinergi, adanya suatu energi yang saling menguatkan dari tokoh-tokoh. Karena yang saya amati dengan dalam berkhidmat kepada sangat banyak guru selama ini, perihal menjadi sama 100% dalam hal pandangan itu tidak mungkin ya. Karena pasti ada perbedaan-perbedaan pandangan, pendapat, keyakinan berdasarkan apakah keilmuan yang selama ini dipelajari atau dari hal-hal yang sebenarnya tidak disubstansi lagi gitu. Ada sedikit perbedaan. Tapi pada intinya ketika para dai menyadari bahwasanya kita ada suatu mimpi besar bersama yang ingin diwujudkan bersama-sama juga, kesulitan itu sepertinya tidak ada begitu, tidak ada. Dan saya sangat menikmati indahnya silaturahim para guru yang ada di forum Saling Sapa yang lebih dari 100 orang ustadz dan ulama itu, tokoh itu. Nah, ini kan Saling Sapa tadinya tidak begitu dikenal, sampai sekarang dikenal, bahkan diundang. Bagaimana bisa mendapatkan posisi seperti itu? Ya mungkin saya murid dari banyak ulama, artinya kemana-mana ya senang memposisikan para ulama itu sebagai guru, dan juga kalau relatif masih muda dan akrab sekali, saya posisikan juga sebagai sahabat gitu. Jadi artinya ada kenyamanan
antara saya ke ulama dan mungkin juga para guru juga senang gitu ya dalam bagaimana saya ingin juga berkhidmat dalam bagaimana syiar dakwah dari para guru itu kita bisa dokumentasikan dengan baik dan kita sebarluaskan melalui berbagai platform teknologi. Ya, televisinya, radionya, konten-konten multimedia yang disebar di sosial media, ternyata ya para guru merasa ada manfaat dari apa yang kami perjuangkan. Dan alhamdulillah akhirnya di mana-mana bisa dibilang mungkin keterima ya. Di berbagai daerah kadang-kadang saya diajak untuk hadir. Dan juga ternyata di daerah itu juga masyarakat tahu tentang saling sapa, dan bagi saya itu satu kesyukuran yang luar biasa. Secara teknis bagaimana mendelegasi anak buah ini? Apa selalu Yan Harran ikut atau cukup kameramen yang ke sana atau bagaimana? Karena kameramen kan juga nggak perlu memilah-milah juga kan? Iya. Apa sudah ada briefing sebelumnya? Jadi sebulan itu kita mungkin ada sekitar 80 sampai 90 event yang kita 80 event, Masya Allah. Sampai 90 event kajian yang kita. Kamera ada berapa? Kamera ada 5. Berpencaran 6. Ya, berpencaran. Kadang-kadang kalau ada yang kita pakai multicam, kalau event besar kadang-kadang kita pakai 3 kamera bahkan, tapi kalau sering-seringnya itu 1 kamera cukup karena keterbatasan tim, tidak mungkin kita untuk mengirim banyak kru ke satu event gitu. Terus Bang Yan Harran selalu ikut nggak? Jarang saya. Kan mungkin ada beberapa ustadz yang ingin kalau ada Bang Yan Harrannya di sini. Iya. Jadi ini misalkan weekend tuh bisa sampai 6 event ya. Nanti saya pilih 2 paling. Ya, misalkan kajian mana. Karena saya kan juga ada kesibukan lain yang saya juga harus lakukan. Tidak semata-mata hadir di kajian. Bagaimana lah kalau ada kesamaan tema antara ustadz satu dengan ustadz lain? Apakah itu juga akan diambil ke sana? Diambil, justru karena akan saling menguatkan. Saya punya banyak dokumentasi ceramah tentang ini. Satu pesan yang harus menjadi pesan yang harus diinternalisasi oleh setiap pendakwah untuk disampaikan, yaitu kita jangan sibuk, jangan terlalu asik melihat perbedaan yang kecil-kecil. Karena kesamaan kita itu jauh lebih banyak dari perbedaan yang ada. Jadi perbedaan itu dibiarkan saja ya? Nggak usah diurus lah gitu ya. Paling ya sekadar mengingatkan. Tapi manakala perbedaan itu terjadi dalam hal ketidakcukupan seseorang dalam memahami kaifiat tata cara ibadah, ya mungkin kita akan sampaikan untuk tataran orang awam. Tapi kalau untuk kalangan ulama sebenarnya tidak perlu untuk sering mengangkat, apalagi di forum besar, jamaahnya ribuan, disiarkan langsung juga, mengangkat perbedaan. Menurut saya itu sepertinya kurang tepat, Pak Krisna ya. Ketika yang dibahas itu hal-hal yang sampai hari kiamat juga akan selalu berbeda. Tidak harus. Yang penting, kalau bagi saya, kita harus selalu menjaga harapan yang harus kita ikhtiarkan sama, yaitu ada cita-cita besar yang ada di depan kita yang kita harus wujudkan bersama. Dan itu tidak mungkin dicapai, tidak mungkin diwujudkan kalau persatuan umat tidak diwujudkan, Pak Krisna. Jadi kalau kita masih asik pada hal yang akan mengganggu kohesivitas umat, jangan. Masalah tata cara sholat, tata cara berpakaian, tata cara hal-hal yang menurut itu masing-masing ada dalil yang diyakini itu benar. Jangan. Kita berharap bahwa Islam itu benar-benar menjadi way of life, panduan hidup, tatanan hidup bernegara, berekonomi. Itu perjuangan kita kan. Tapi tidak selalu orang bisa menerima apa yang Bang Yan. Ya pastilah. Ada juga untuk yang menjadi sama sepandangan, sependapat memang hal yang mustahil kisah gitu. Tapi paling tidak harapan itu jangan sampai pernah mati. Kalau saya sih tetap berkeyakinan gitu. Kalau kondisi umat yang mendekati satu itu bisa, tapi untuk satu mungkin. Tapi kalau untuk mendekati ke sana mungkin, sangat mungkin. Tapi untuk menjadi satu umat itu hal yang mustahil ya. Tapi katakanlah ketika para ustadz, para tokoh ada kesepakatan untuk tidak mengangkat hal-hal yang khilafiyah yang tidak mungkin untuk bisa disamakan,
ya udahlah kita nggak usah bahas itu. Saya rasa itu sangat mungkin, karena nggak ada gunanya juga kan. Tapi saya lihat itu heterogenitas di umat itu luar biasa. Baik, Bang Gian kan banyak menyerap ilmu dari berbagai macam ustadz, bukan ratusan. Suatu saat barangkali Bang Gian bisa juga di ustadz juga, penceramah juga. Mungkin Kalau saya lebih tepat untuk urusan multimedianya gitu. Dan untuk apa, keilmuan yang mudah-mudahan bisa membuat saya jadi lebih baik. Gitu. Ambil di bagian lainnya ya. Saya bagian itulah, khidmat, dari sisi khidmat. Nah, maaf kalau gitu kan juga perlu biaya tinggi ya. Ya. Perlu akomodasi, kamera juga nggak murah. Belum lagi ke ustadznya. Itu kulonawannya seperti apa bahwa kita tuh murni dakwah, tidak maaf amplop, kan itu gimana? Iya. Dan ya para ustadz, para tokoh itu kan juga paham sekali bahwa kondisi saling sapa beda dengan TV-TV yang ada. Tapi itu dibicarakan di sebelumnya? Itu dibicarakan? Secara eksplisit tidak dibicarakan bahkan. Jadi kita meliput, kita tidak bicara itu. Yang penting, ya karena kedekatan itu kan pribadi dan langsung dan sudah lama gitu. Bukan ujuk-ujuk kenal, lalu Ustadz minta izin, enggak. Karena udah kenal lama, para guru ini merasa saya punya passion, punya giroh, semangat untuk bagaimana ini ilmu. Masya Allah ini mutiara ilmu. Itu harus disebarluaskan. Yang mana sebelumnya harus didokumentasikan baik. Oke aja. Ketika revenue ini belum menjadi, bukan belum menjadi uang istilahnya ya. Ketika ini tidak ada uang yang di create dari konten ini, tidak ada. Dan saya juga tidak tertarik untuk memonetize-nya gitu loh. Artinya untuk mengakses ini orang harus infak sekian rupiah begitu. Enggak. Ini artinya. Tapi untuk pegawai juga harus sama juga dong. Intinya seluruh biaya-biaya yang merupakan kewajiban yang berlaku umum pasti kita bayar ya. Seluruh karyawan pasti bergaji. Data center pasti kita bayar. Kita harus bayar fiber optik. Kita harus bayar ISP. Satelit kita harus bayar. Nggak ada yang gratis kan itu. Ya, itu yang menjadikan kewajiban bagi saling sapa untuk punya uang untuk untuk membiayai semua ini, dan juga untuk mewujudkan beberapa layanan lain yang sedang saya persiapkan. Karena di depan ada beberapa lagi layanan yang saya sedang siapkan. Yang semua itu adalah platform teknologi untuk mendukung dakwah. Itu ada ratingnya nggak sih? Misalnya Ustadz yang paling digemari, si Ano, ada nggak? Tidak ada ratingnya, artinya kita ada seperti Nielsen kan dia ada pemeringkat ya, dia tahu dakwah mana, materi atau program mana yang paling diminati. Ya paling secara kualitatif kita bisa tahu. Jadi apa yang lebih sering dibicarakan di sosial media gitu ya, atau juga di karangan informal masyarakat, oh sepertinya Ustadz itu paling digemari. Kalau saat ini ya kita mungkin sama tahu bahwa yang paling digemari itu adalah Ustadz Adi Hidayat misalnya. Ada Ustadz juga Somad, ini, ada. Dan kita tidak memonetize-nya. Memang ada di YouTube, kita tidak mengiklankan. Tapi kalau sama orang, konten kita di-download, sama dia dijajalin iklan atas nama dia. Jadi itu gimana tuh etikanya itu? Ya saya biarin aja. Tapi ada juga yang jumlahnya view-nya sampai 500 juta dan iklannya banyak. Saya minta untuk men-take down ya, untuk menurunkan itu. Dia ngotot tidak mau, saya laporkan ke YouTube, akhirnya ditutup itunya. Bisa seperti itu ya? Jadi kita yang meng-create orang yang dapatkan dana dari sana. Tapi bagaimana kita bisa menemukan si pembuatnya? Kita bisa suratin kan? Itu kita kirim email ke yang bersangkutan. Bahwasannya adalah konten saya, Anda boleh ini tapi tidak boleh memodifikasi. Karena banyak juga konten saling sapa itu, kan kita ada station ID di kanan atas, sama mereka ditutup dengan grafis tertentu. Kita ada banner, sama mereka juga ditutup, tapi kita tahu persis. Kenapa? Itu event itu cuma saling sapa yang dokumentasikan. Kenapa orang lain juga punya video? Video kita tahu persis posisi-posisi. Nah, copyright dalam hal ini bagaimana pengaturan? Ada nggak regulasi? Regulasi ada kalau diurus, tapi saya tidak tertarik untuk mengurusnya. Ini adalah ilmu. Saya merasa sangat beruntung. Ustadznya juga pasti akan sangat beruntung manakala
konten ini membawa pencerahan, mengubah orang jadi lebih baik, jadi ahli ibadah, dan pahalanya kan ngalir. Iya, betul. Yang jadi jalan. Cuman secara bisnis tidak baik ya, tidak baik. Ke depan ya barangkali Saling Sapa harus melakukan perlindungan terhadap konten-kontennya, karena itu ada mekanismenya di YouTube sendiri, bahwa setiap konten baru kita itu kita declare ke YouTube bahwa kita pemilik konten. Itu bisa. Nah, secara perilaku umat di dalam hal menikmati dakwah di sosial media, bagaimana? Apakah nggak suka yang terlalu panjang-panjang? Kan Iya. kadang-kadang dia suka yang pendek-pendek gitu. Betul. Yang panjang tetap ada, tapi kita buat juga yang konten yang lebih pendek. Berapa durasinya? Berapa menit? Kalau yang panjang itu full. Full sampai berapa? Kalau menurut full berapa? Sampai 1 jam. 1 jam, 1/4. Kalau yang pendek-pendek berapa? Sekarang 1 menit. 1 menit. Kita buat 1 menit. Yang 3 menit juga ada, tetapi minat orang yang 1 menit lebih itu. Karena tidak menghabiskan bandwidth, dan juga orang itu kita sajikan, kita pilihkan yang betul-betul intisari atau poin terpenting dari materi yang disampaikan oleh para ustadz. Dan ini tidak hanya semata-mata membuat video berdurasi di bawah 1 menit itu, tapi intisarinya apa gitu. Kalau intisarinya itu ada di kalimat ini durasi 17 detik, yang ini 20 detik, udah 30 detik, nanti yang 23 detik lagi. Jadi ya kita pilih ini benar-benar yang di highlight itu ini yang benar-benar intinya, ya. Dan itu bisa ternyata dipindah ke WA berarti ya? bisa kita kirim ke WA. Dan alhamdulillah Saling Sapa sama Allah dikaruniai editor-editor yang bagus, yang juga punya kemampuan untuk menangkap abstraksi, dari pemahaman juga, pemahaman yang baik. Ada konten yang saya merasa sangat bersyukur. Wah, ternyata disenangi sampai segitu ya. Pernah Saling Sapa pernah ceramah tentang hoax ya. Nah, itu ceramah mungkin kira-kira 7 menit lah bahas itu. Tapi saya jadikan intisarinya 1 menit dengan infografis yang baik. Ternyata Pak Tito Karnavian mengapresiasi. Oh. Ini bagus pesan. Bagaimana ini. Bentuk apresiasinya, diundang ke sana? Atau? Bukan, jadi ya ini tidak konfidensial lah. Artinya Kapolri sampaikan ke Agim bahwasannya ini konten terbaik tentang yang saya pernah dengar terhadap bagaimana kita hindari pesan-pesan yang tidak membangun, pesan-pesan yang merusak informasi, tapi tersampaikan dengan pemilihan diksi yang bagus sekali dari Agim. Jadi everybody bisa, semua orang bisa, oh iya, kita harus hindari yang namanya penyebaran berita yang tidak berdasar, berita bohong. Jadi intinya Saling Sapa saat ini kalau untuk yang panjang kita tayang di televisi, kalau yang pendek kita sebar via WhatsApp, dan itu viralnya luar biasa. Okay. Bagaimana jadi untuk pemirsa atau pendengar Radio Silaturahim, kalau ini ingin menikmati konten-konten dari Saling Sapa, bagaimana caranya? Apa di TV, apa di handphone, apa di? Jadi kalau kita ingin saksikan tanpa harus khawatir habis pulsa atau kuota, ya silakan pasang parabola, antena parabola. Ya. Itu melalui TV. Ya melalui TV. Ini besar. Kami siaran di 2 satelit, di ChinaSat sama di Palapa, yang artinya ini mengcover seluruh wilayah Asia Pasifik. Kalau untuk antena yang murah, kita pakai teknologi yang hanya mengcover se-Asia Tenggara, itu hanya sekitar 750.000, 800.000 yang bisa dibeli bebas di pasaran. Itu antena KU band, itu murah. Nah, yang selama ini antena yang mungkin sejak tahun 80-an ada di Indonesia itu yang besar, yang jaring itu juga bisa ditonton dari itu, yang harganya lebih mahal. Tapi intinya ini free, bisa disaksikan di mana saja. Dan alhamdulillah itu jumlah parabola terpasang di Indonesia sudah banyak, Pak Krisna. Jadi yang teknologi yang jaring itu di Indonesia ada 18 juta antena terpasang. Kalau yang KU band, yang antenanya lebih murah, yang ukuran kecil itu sudah 8 juta. Hasil-hasil dari umat yang sudah Anda rasakan apa? Misalnya tadinya pemahaman agamanya kurang, jadi ini tadinya nggak begitu, ini jadi terus lebih jadi alim. Kalau ini ada dirasakan nggak? Ada satu hal yang membuat saya itu
ya Allah ini Masya Allah luar biasa. Jadi ketika awal-awal kita siaran kan ada running text. Ada running text gitu ya. Sampaikan pesan Anda, kesan Anda terhadap kualitas siaran dan materi yang disampaikan. Jadi waktu itu termasuk yang hari-hari awal yang memberikan masukan itu adalah itu ada 3 hal. Saya seorang Cina, mu'alaf di pedalaman. Bayanglah Cina, oh Cina. Cina. Kebayang Cina itu kan jarang apa? Mayoritasnya belum Islam ya. Cina, mu'alaf di pedalaman. Mas apa? Alhamdulillah saya beruntung sekali hadirnya Saling Sapa, saya bisa menonton. Ternyata Islam begitu indah ya. Begitu banyak ilmu-ilmu yang saya bisa pelajari dari tayangan Saling Sapa ini katanya. Dan memang tayangan kita berbeda dengan, bukan berbeda ya artinya, Saling Sapa berupaya untuk menayangkan indahnya mozaik ilmu-ilmu Islam. Di Saling Sapa itu ada materi terkait misalkan hal-hal yang umum lah, tentang tafsir, tentang hadis, tentang muamalah, tapi sisi parenting kita angkat, sisi bagaimana usaha yang berkah kita angkat, tentang kesehatan kita angkat, tentang budaya kita angkat. Ternyata keragaman itu diminati. Misalkan ada televisi dakwah yang fokusnya kepada, ada fokus yang menjadi cenderung itu saja yang jadi perhatiannya. Tapi kalau di Saling Sapa lebih beragam dan ternyata masyarakat minati. Dan saya beberapa kali menerima pandangan, kesan yang kira-kira seperti itu. Senang dengan keragaman materi yang ada di Saling Sapa TV. Termasuk juga ekonomi Islam ada juga? Ada. Kan ada siapa Pak? Ya ada Pak Syafi Antonio, ada Kang Irfan Syokibek. Banyak. Ada Madam Ani. Itu mu'alaf China juga. Oh, iya. Tapi keren pemahaman. Ini banyak nama-nama penceramah yang bagus-bagus yang kita belum tahu tadi, Madam Ani. Kami baru dengar. Undang sini deh. Beliau adalah pimpinannya Tazkiyah. Itu kan Pak Syafi Antonio ya pimpinannya, tapi saat ini beliau sebagai pimpinan. Itu seorang dari etnis China, mu'alaf, tapi Masya Allah semangatnya luar biasa. Dan saya pernah ngikuti seminar beliau tentang mengelola keuangan keluarga sebagai salah satu bagian yang beliau sangat pakar. Beliau bisa isi event seminar sehari penuh. Bulan Ramadan. Bayangin beliau kuat berdiri dari sekitar jam 8:30 pagi sampai menjelang buka puasa. Berapa usianya kira-kira? Madam Ani itu kira-kira 40-an mereka. 40 tahun. Itu perlu wajib diundang ke sini. Wah, boleh itu. Nanti saya bilang. Jadi banyak pemateri yang sepertinya perlu kita angkat lagi dalam hal bagaimana pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan indahnya Islam ini orang banyak tahu. Oh ternyata Islam mengatur begitu rapi, Islam mengatur begitu indahnya seluruh sisi kehidupan. Bagaimana ngatur uang, bagaimana kita bisa usaha dan lain sebagainya. Menarik, alhamdulillah. Baik, Iwan Ahmad, kita break dulu di acara Sahur Bersama Tokoh. Nanti kami akan kembali setelah ini masih bersama Bang Yan Harlan, penyedia konten-konten dakwah dari para pendakwah di seluruh Indonesia. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube masih di acara Sahur Bersama Tokoh, di mana kami bincang-bincang dengan Bang Yan Harlan, penyedia konten-konten ceramah dari berbagai ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Bang Yan, ini kan luar biasa nih pengorbanan Bang Yan ini untuk meliput berbagai mana ustadz di berbagai kota. Itu kan perlu biaya. Biayanya dapat dari mana Bang Yan untuk tetap hidup ini Saling Sapa? Sulit untuk saya ungkap. Apalagi sekarang sudah 8 tahun 8 tahun ya. Luar biasa ya. Ya intinya Allah tetap berikan jalan ya bagaimana seluruh kewajiban itu tertunaikan. Ya. Tidak ada gratis di sini.
Seluruh kru pasti dibayar. Seluruh kebutuhan Ada terkait. berapa krunya? 18. 18, wow. Nah, lalu ada sisi-sisi ya, seperti kita harus bayar ISP, kita harus bayar, ya. Data center kita harus bayar. Sedikit. Satelit kita harus bayar. Dan saya siaran di 2 satelit loh. Saya siaran di 2 satelit. Di Palapa? Di Palapa dan ChinaSat. Nah, itu saya tempuh supaya sebanyak mungkin orang bisa nonton. Kalau saya pakai 1 satelit saja, itu artinya kan lebih terbatas. Dari luar negeri banyak nggak peminatnya? Saya dapat review ya. Jadi ada saudara kita kerja di Kuwait, ada yang sedang belajar di Riyadh, di Mekah, yang jauh di selatan itu ada dari Melbourne, ada dari Sydney, dari mana-mana lah. Kalau penceramahnya apakah lokal Indonesia saja, apa juga dari luar ada? Selama ini lokal, tapi sudah ada dari Al-Azhar, sudah 2 kali siaran. Menggunakan bahasa Arab? Apa? Bahasa Arab, tapi kita translate. Kita ada terjemahan. Translate-nya pakai teks itu? Pakai teks. Ini menarik lah. Ini bahkan Ustadz Bahtiar Nasir akan ikhtiarkan nanti pemateri dari Saudi juga akan ada. Oke. Akan ada juga. Jadi memang menarik ya ketika orang dari mana biayanya, orang tuh pertanyaan orang. Ya alhamdulillah Allah selalu bukakan jalan sehingga kebutuhan terpenuhi. Akan tetapi yang cara seperti ini tidak mungkin dipermanenkan atau tetap cara seperti ini karena tidak ada jaminan terhadap sustainability, keberlanjutan. Jadi kalau selama ini saling sapa itu menjadi sepertinya jariah dari beberapa orang saja gitu ya, ternyata saya dan keluarga dan juga mungkin beberapa guru, beberapa tokoh yang memang ya diistilahkan, Bang Yan, ini terima dari saya pribadi, ini dana perjuangan. Saya tidak akan sebut namanya, tapi adalah ulama yang tapi saya cukup memadai ya Bang ya? Ya ditambah dengan yang lain, ditambah ya cukup juga gitu loh, cukup juga gitu. Nah, jadi untuk kedepannya saya berpikir supaya hadirnya saling sapa ini tidak hanya semata-mata menyebarkan pesan-pesan kebaikan berupa ilmu, inspirasi, pencerahan, tetapi juga harus membuka kesempatan seluas-luasnya untuk siapa saja untuk ikut berkontribusi. Ya, dulu pernah saya menginformasikan rekening infak, tapi saya tidak sebarkan lagi rekening infak itu, dan mungkin sampai ke depannya juga tidak ada rekening infak untuk saling sapa. Jadi saya di sini, insya Allah di Ramadan ini saya akan meluncurkan sebuah aplikasi baru di mana akan memudahkan bagi saling sapa untuk menyebarkan konten-konten pilihannya ke seluruh HP. Ya. Jadi ada aplikasi gratis, aplikasi juga gratis, tidak harus bayar. Jadi di aplikasi itu kita akan kirimkan ini materi pilihan dari Tuan Guru Bajang, pesan 1 menit beliau, dari AA Gim, dari Ustadz Yusuf Mansur, dari Ustadz Samsi Ali, dari Ustadz Didin, jadi kita rutin kita kirimkan. Karena kalau kita minta orang buka di browser ribet gitu loh, atau di YouTube ribet gitu, karena nggak terlalu. Nah, saya akan kirimkan konten yang otomatis tersimpan di HP itu. Di HP itu ada suatu fitur yang barangkali itulah bentuk kontribusi orang terhadap dakwah. Saya mau jual pulsa, Pak Krisna. Saya jual pulsa dengan harga yang pantas. Dan bahkan insya Allah gimana caranya mengaksesnya? Gini, jadi saat ini kan orang mulai kenal yang namanya e-money ya. Jadi orang punya uang elektronik yang disimpan di HP. Seperti saya kalau kemana-mana kadang sering pakai Gokar. Kayak gini nih gitu. Ya, ada pakai itu. Saya relatif aman kalau nggak ada uang di dompet. Saya bisa makan, saya bisa bepergian. Karena ada uang di dalam ini, saya simpan di GoPay. Nah, saya mau bikin namanya Fulus. Fulus itu duit, sebenarnya Fulu SS, Fulus. Jadi orang harus top up, misalkan dia harus bayar. Top up-nya di mana? Ada nanti, sarananya ada. Dan tidak ada biaya tambahan, insya Allah nantinya. Jadi dia top up 500.000, 500.000. Nah, uang dia tersimpan di situ kan. Dari situ dia misalnya mau beli pulsa senilai Rp100.000. Dia akan bayar dari uang yang ada di dalam itu, tapi saya harapkan ini
syukur-syukur bisa lebih murah dari orang beli di melalui M-Banking BCA atau M-Banking Mandiri. Kios pulsa. Ya, di kios pulsa juga. Tetapi di situ masih ada margin, ya, masih ada sedikit margin yang itu merupakan salah satu upaya untuk bagaimana mengumpulkan dana untuk operasional Saling Sapa. Jadi ya seperti saya misalkan itu rutin saya lakukan mengisi pulsa. Siapapun rutin melakukan itu. Nah, tapi tidak ada kemanfaatan lebih yang bisa didapat untuk kebaikan yang lain, ya kan? Saya isi dari MBCA misalnya, saya harus bayar untuk pulsa 100.000 saya harus bayar biaya administrasi Rp1.500. Jadi saya harus bayar 101.500. Nah, saya berharap saya nanti bisa jual pulsa di harga yang lebih murah sedikit dari BCA itu. Saya harapkan seperti itu karena akan memberikan daya tarik dan masih ada margin. Yang margin itulah ya Mau dipakai? ketika angkanya kecil tapi banyak orang yang dapat manfaat dari hadirnya layanan apa yang kita beri. Mudah-mudahan saya mau isi pulsa melalui Saling Sapa saja. Saya mau bayar listrik melalui Saling Sapa saja. Saya mau bayar BPJS dari Saling Sapa saja. Nah, itulah yang kita harapkan, yang kami harapkan bisa menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan partisipasi banyak orang untuk bagaimana membangun media dakwah yang besar. Karena saya punya beberapa layanan ke depan yang sudah direncanakan tapi belum bisa dieksekusi karena dananya belum terkumpul. Jadi harapan saya mudah-mudahan di Ramadan nanti mulai bahwa upaya untuk membangun media dakwah yang insya Allah bagus ya, inspiratif, mencerahkan, menggugah kepada kebaikan, mendorong kepada amal soleh, itu memang hadir. Karena kami mau emang efektifkan TV-TV komunitas yang ada di daerah. Karena konten yang bagus di kita banyak sekali. Ya bayangkan dari tadi sekitar 80 event dakwah kita liput setiap bulan. Apalagi Ramadan nih. Apalagi Ramadan. Dan itu kita slice ya, kita potong-potong, dikemas secara visual menarik, itu kita sebarkan gratis saja, nggak usah bayar. Nah tapi silakan isi pulsa Anda di Saling Sapa. Gitu. Jadi tidak ada dana ekstra yang dikeluarkan, tapi itu ada bantuan langsung. Iwan dan Awad, mungkin Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Saling Sapa, siapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor HP dari Bang Yan Harlan, owner dari Saling Sapa. Ini termasuk medsos ya. Apa sih bedanya sama Facebook? Ini kayak sejenis Facebook kan? Awalnya Sapa, iya. Saling Sapa ini. Awalnya berdiri ya memang itu semacam respon terhadap situasi yang berkembang. Ketika itu Facebook bikin persoalan lah, cukup melukai hati umat Islam ketika mereka bikin lomba kartun mirip Nabi Muhammad. Nah, itu hadirnya Saling Sapa di periode itu sekitar September 2010. Tapi kita baru launch itu di Desember 2010 sebagai sosial media Muslim, dan alhamdulillah ketika itu dengan sangat cepat tumbuh. Dalam beberapa bulan membernya sekitar 700.000 orang. Menjadi besar itu karena ya media juga yang membesarkan, karena diundang siaran langsung TV One di Aula Timur ITB. Jadi sangat terkenal ketika itu, dan Masya Allah luar biasa sambutan ketika itu. Tapi kita akhirnya kita berubah menjadi konten agregator dan menyebarluaskan berbagai ada melalui radio streaming, melalui video streaming, melalui konten on demand, dan sekarang melalui televisi satelit. Ada sesi ini nggak untuk orang-orang mu'alaf? Ada ruang nggak tuh? Pernah beberapa kali kita meliput itu. Ya beberapa ini mu'alaf. Lalu yang paling unik, Pak Kisah pernah bayangin ya, bagaimana seorang yang tidak bisa bicara berdakwah di Saling Sapa ada materinya. Dengan cara bagaimana? Jadi orang tunarungu ya, nggak bisa bicara ya, tunarungu ya. Jadi beliau ceramah dengan isyarat, nangis kita yang bisa ngomong. Pendengarnya? Jadi diterjemahkan dengan bahasa Arab. Jadi beliau pakai bahasa isyarat. Lalu sesudah berbicara berapa saat,
lalu ada di sampingnya menyampaikan. Dia bicara dengan bahasa isyarat. Bayangkan orang yang tidak pernah mendengar kalam Allah, tidak pernah nasihat ulama, tapi bisa berdakwah. Nah, di Saling Sapa materi-materi itu ada. Jadi nanti ya, perihal parabola mungkin ribet ya, oh mahal, keluar uang lagi ya, 800.000 buat beli antena. Nah, insya Allah nanti kalau aplikasi sudah rilis ya, sudah launching, bisa nanti dilihat dari HP. Artinya seluruh dunia bisa saksikan. Apakah Saling Sapa juga menemukan dai-dai baru yang ini mutiara-mutiara baru di Indonesia nih? Ada banyak gitu ya. Kita lihat, tapi pelan-pelan kita pelan-pelan nanti kita akan munculkan karena coverage siarannya kan luas Pak ya, peminatnya banyak, dan kita memang sangat berharap Saling Sapa menjadi salah satu media yang bisa mendorong munculnya dai-dai baru. Ya kalau bisa di seluruh Indonesia ada Jawanya, ada Sunda, ada orang Irian. Karena gini, teknologi kan semakin mudah. Kualitas HP yang bagus untuk ngambil video juga semakin murah. Jadi bisa saja nantinya itu bukan Saling Sapa yang cover tapi mengirim gitu. Mereka yang merekam dengan baik. Ya, kita pasti akan brief, kita kasih tahu bagaimana cara mengambil gambar yang baik. Bagaimana suaranya juga terjamin jernih ya, noise-nya minimum. Nanti mereka tapping sesudah kita arahkan, nanti kita yang olah ya, bagaimanapun secara visual harus diperbaiki kan ya, kasih title yang baik, dikasih infografis yang menunjang seperti itu. Jadi siapa saja, di mana saja bisa berdakwah, kita siarkan. Oke, ini nomor yang tadi saya janjikan, Saling Sapa Yan Harlan. Nomornya siapkan pulpen sama kertas ya. Saya bacakan nomor HP beliau, Yan Harlan, 0813 17 98 85 27. Sekali lagi 0813 17 98 85 27. Bang Yan Harlan, ada nggak perusahaan sejenis atau kooperator sejenis Saling Sapa di Indonesia? Banyak? Seharusnya banyak sekali ya. Semangat untuk bagaimana menyebarluaskan ilmu Islam ini kan banyak sekali. Yang televisi dakwah saja yang berbasis satelit, seingat saya ada 12 kalau tidak salah. Banyak sekali. Dan sedih juga saya bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini beberapa TV dakwah itu tidak siaran lagi. Semoga suatu saat sama Allah dimudahkan lagi untuk siaran lagi, karena kita memang perlu channel manapun yang diklik ketemu channel dakwah gitu. Semakin banyak semakin baik, apalagi channel dakwah itu channel yang betul-betul memilih mutiara-mutiara ilmu yang benar ya, yang punya semangat dalam membangun ukhuwah Islamiyah, bagaimana membangun suasana keberagamaan yang katakanlah enak begitu, tanpa ada gesekan. Amaliyah itu berjalan secara baik tanpa ada gangguan-gangguan, dan semangat untuk bagaimana orang semakin dekat dengan Al-Quran, makin senang membacanya, makin senang tadabbur, itu yang kita perlu ini diangkat terus di umat. Ya, Bang Yan, ada komunikasi dengan operator lain yang sejenis ini? Iya, beberapa saya punya. Ada asosiasi nggak? Semacam apa gitu? Kalau televisi dakwah kayaknya belum ada ya. Jadi masing-masing jalan sendiri. Dan secara personal ada hubungan baik. Saya misalnya sama Nabawi TV komunikasi, ada hubungan baik. Sama Rasil ada hubungan baik. Sama Ustaz Mansur juga punya, ada Patreon TV, ada YM TV, ada Tahfiz TV, belum baik. Sama MQ TV juga kita belum baik. Tapi belum ada. Nah, saya bahkan berpikir sebaiknya ini ada, Pak Krisna, untuk bagaimana berbagai persoalan yang ada, kesulitan yang ada di antara TV-TV lainnya bisa kita sama-sama pikirkan. Bagaimana agar siaran semakin berkualitas, bagaimana umat bisa dapat manfaat dari kehadiran televisi dakwah ini. Subhanallah. Ini ada daya cilik di Malaysia nggak? Ada, sudah pernah ada. Ya, kita ibaratnya mutiara itu Masya Allah banyak sekali, dan kita ingin hadirkan di situ.
Jadi kalau ingin tahu jadwal tayangnya, itu di Instagram Saling Sapa itu ada, kita tayangkan. Tidak 24 jam ya? 24 jam. 24 jam. Tayang 24 jam. Ya, senang sekali berkhidmat di sini, Pak Krisna. Wah, subhanallah. Luar biasa. Itu dari awal berdiri sampai sekarang ada dokumentasinya, semuanya ada? Ada. Nggak ada yang terhapus atau? Ada, tapi sedikit sekali yang terhapus itu, sedikit sekali. Karena di sisi ini sudah ribuan lah. Dan Saling Sapa juga punya ada radio online, namanya Saling Sapa Radio. Di situ sudah lebih dari 10.000 ceramah ada. Ada live-nya nggak? Live saat ini sedang dimatikan. Tapi intinya menarik, di aplikasi Saling Sapa Radio ini kita bisa search, jadi artinya kita bisa pilih berdasarkan narasumber, berdasarkan ustadznya, atau berdasarkan tema yang kita minati. Kan temanya tentang bisnis syariah gitu. Ketik di searchnya bisnis syariah, keluar mungkin ratusan ceramah tentang bisnis syariah. Kita mau ceramah siapa misalnya, Syafi Antonio, klik Syafi Antonio itu keluar sebentar. Jadi filing kita alhamdulillah cukup rapi untuk bisa membantu orang dengan mudah mencari materi yang diminati. Kantornya di mana sih Saling Sapa? Di Masjid Abu Bakar di Cawang. Oh, di Cawang. Ya, dekat Halte Busway. Busway ya, dekat situ ya. MTH Square. Oke, kemudian bagaimana cara Saling Sapa memelihara konten-konten ini? Jangan sampai ini kan, waduh, sangat berharga sekali. Iya. Jadi kita simpan saat ini di hard disk ya, di hard disk dan juga ada di data center. Idealnya memang tempat penyimpanan itu sebanyak mungkin di kantor dan juga di data center. Kalau bisa data centernya lebih dari satu, itu lebih baik. Karena ini kan memang mutiara ilmu ya. Tapi kalau data yang bentuk mentahannya itu ada di kantor, yang jumlahnya mungkin udah sangat banyak ya. Satu hard disk itu 8 tera, satu storage itu 40 kali 4 ya. Sudah banyak sekali. Apakah Saling Sapa cuma memuat konten ceramah saja, Pak? Ada film-film Islam, ada juga? Belum, kalau film kita belum. Jadi ibaratnya kita itu kan ada televisi yang isinya bola aja 24 jam. Kalau Saling Sapa itu isinya ceramah agama atau inspirasi, jadi itu aja jalan. Yang harapan saya mudah-mudahan kedepannya akan kita buat lebih rapi lagi berupa program-program yang lebih terstruktur, sehingga kita bisa menghindarkan kejenuhan orang untuk materi yang kita harus pilih lah. Misalkan ada program berdasarkan bulanan, mingguan, harian, itu kita mau rapikan, direncanakan. Dari banyak ustadz yang direkam oleh Saling Sapa ini, ada nggak klasifikasi ini tipe ustadz yang kalau ngomong, ada nggak diklasifikasikan tidak para ustadz ini? Secara apa namanya? Kita tidak mengkotak-kotakan atau memisah-misahnya, tapi dari pembawaan kita kenal dari si pembawaan yang lembut, kita ya, yang lembut ada, gitu ya. Yang lembut ya ada, tapi yang keras juga ada, bukan keras ya, tegas. Nah, yang tegas juga ada beberapa, dan yang saya harus ekstra keras dalam melakukan QC terhadap materinya. Karena nanti kita dipanggil gitu kan, ini dia Saling Sapa punya yang siaran. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, tahun politik ini, saya harus lebih ekstra keras kepada tim yang ada di kantor dalam edit, bahwa apa yang keluar dari Saling Sapa itu adalah materi yang baik saja. Jadi ketika ada, kalaupun itu benar gitu ya, sebaiknya kita tidak publikasikan di tempat terbuka, itu kan area publik gitu ya. Tapi kalau kita sedang ngobrol berdua gitu, sampaikan apa-apa. Tapi kalau untuk namanya itu ada jutaan orang menyaksikan bahwa telah terjadi ini, itu mungkin
Uh, itu bukan area kita gitu lah. Ini di bawah Keminfo nggak, artinya ada pengawasan dari Keminfo atau legalnya ada ya? Jadi kalau Saling Sapa itu menginduk kepada channel hostingnya. Jadi saya kan untuk ChinaSat saya itu ada perusahaan di mana perusahaan itu punya izin untuk hosting sekian banyak channel. Setiap ada channel baru itu dilaporkan di sana. Jadi sejauh materi kita ada di dalam koridor kepatutan dalam materi siaran tidak masalah. Tapi ketika ada persoalan dari apa yang kita tayangkan, kita yang kena langsung. Bagaimana yang seorang Yanhar mengawasi detik demi detik konten ceramah itu? Mesti kontrol terus dong. Siapa yang Jadi ada saya brief banget, saya betul-betul brief. Ketika ada materi yang bahasan yang sensitif itu di cut aja gitu. Udah pada tahu yang semua dan mereka tahu standarnya apa gitu. Yang nggak boleh itu hal yang masih belum valid kebenarannya apa, lalu nama ya itu kita tidak diulang-ulang itu. Atau menyerang sana menyerang sini. Ya. Tapi kalau ya intinya begitu, kita tidak ingin kalau situasi yang tidak begitu baik saat ini menjadi katakanlah tidak kondusif karena ada suatu pesan yang ternyata tersampaikannya melalui Saling Sapa. Kita hindari itu. Jadi Saling Sapa ini sama sekali tidak ada iklan? Ada soft iklan ada ya. Tapi harapan saya Pak Krisna, manakala yang tadi saya sampaikan itu bisa terwujud, saya rasa akan bisa bebas iklan Saling Sapa. Itu dinikmati oleh berapa penonton? Kalau via satelit kita tidak bisa memonitor berapa orang yang memirsa. Satu-satunya tools yang bisa memonitor adalah bukan satu-satunya. Jadi ada melalui IPTV, Internet Protokol Televisi, itu misalnya seperti First Media atau IndiHome, mereka bisa menghitung berapa yang nonton dan menonton apa. Tapi kalau TV terestrial biasa dan juga televisi satelit itu tidak bisa untuk menghitung berapa yang menonton dan di mana orang menonton, nggak bisa. Jadi kita sifatnya kita produksi dan kita siarkan dan kita yakini di belahan sana banyak yang nonton. Kalau dari Saling Sapa sendiri di mana yang disasar atau pemirsa seperti apa yang disasar oleh Saling Sapa? Saya rasa semua kalangan Pak Krisna ya. Termasuk anak muda juga? Anak muda aja, karena saat ini kan ada beberapa ustadz muda gaul ya. Jadi ustadz yang ceramah pakai baju biasa, baju oblong, banyak sekarang. Ada Ustadz Evi Effendi, Ustadz Hadi Boni, Ustadz apa lagi, banyak saya lihat. Saya juga baru kenal. Saya baru lihat di sosial media, itu diminati. Dan seperti Ustadz Felix nih, pakai batik ya. Tidak, artinya pesan-pesan kebenaran Islam itu, keindahan Islam itu, ya tidak harus katakanlah pakaian tertentu, cara berpakaian tertentu. Jadi siapa saja bisa dengan pakaian apa saja untuk menyampaikannya. Kalau yang legendnya siapa yang dimuat? Apanya? Yang mungkin dia sudah almarhum tapi masih dimuat seperti Hamka, ada seperti itu nggak? Nggak ada di kita, nggak ada. Yang legendnya tidak ya? Nggak ada. Karena pengarsipannya jadi kita juga prihatin bahwa coba kita ke TVRI untuk meminta kopi rekaman cara arsip BMK tidak ada. Iya betul. Padahal itu ribuan ceramah. Oh iya sayang sekali ya. Dan insya Allah di sini Saling Sapa punya keinginan untuk bisa terus-menerus ambil bagian dalam upaya merawat khasanah keilmuan Islam ini. Sangat bernilai. Jadi rangkaian sebut gini, Ustadz Didin Hafiduddin itu sejak mungkin sudah 20 tahun ya, setiap pekan menggelar kajian tafsir. Dan itu baru sampai juz 20 kalau tidak salah. Karena satu pertemuan itu banyak satu ayat atau 2 ayat, tapi dalam gitu. Ya, bayangkan. Di mana? Di Bogor? Di Bogor, Al-Hijri. Dan itu kita tidak mau lepas itu. Selalu setiap hari Minggu itu kita jam berapa? Jam 5:30 sampai jam 6. Setengah soalnya jam. Barangkali ada pemirsa juga ingin minat ke sana ya. Iya.
Dari sini ke Bogor sudah dekat soalnya. Di Jalan Baru kalau nggak salah ya. Apa bundaran itu apa namanya? Air Mancur. Air Mancur. Al-Hijri. Nama pesantren apa namanya? Ini di Masjid Al-Hijri. Oh, di Masjid Al-Hijri. Al-Hijri. Oke, sekali lagi saya akan bacakan nomor HP dari narasumber kita, yaitu Bang Ian Harlan, pemilik Saling Sapa yang usianya sudah 8 tahun di Saling Sapa nih. Mengumpulkan ceramah-ceramah berbagai musas di seluruh Indonesia, ceramah yang lembut-lembut tentu saja. Ini nomornya 0813 17 98 8527. 0813 17 98 8527. Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terhadap ceramah-ceramah Islam? Tentang apa persisnya yang masyarakat butuhkan ya mungkin kita sulit secara presisi untuk mengetahuinya. Tapi yang saya bisa tangkap ya Pak Krisna dalam hal apa yang diminati masyarakat adalah keindahan Islam itu sendiri. Oh, keindahan akhlak. Keindahan akhlak para sahabat, keindahan akhlak orang-orang soleh. Ternyata itu sangat mempesona. Dan itu ternyata tidak di Indonesia saja. Di Amerika juga, saya tahu dari Ustadz Samsi Ali, pesona akhlak itu juga lah yang menyebabkan begitu banyaknya orang convert dari agama lain ke agama Islam. Jadi di Saling Sapa, materi akhlak itu materi yang diminati. Akhlak Rasul, akhlak para sahabat, akhlak orang-orang soleh, akhlak para orang-orang yang sukses. Itu sangat mempesona dan diminati banyak. Kalau yang sudah ditayang di TV, bisa kita ambil? Bisa nanti. Dengan stasiunnya gitu? Dan saya mempersilahkan materi-materi ada yang di Saling Sapa, kalau ada yang mau menaikkan di salurannya silahkan saja. Enggak, kalau Saling Sapanya mengambil dari TV mungkin nggak gitu? Beberapa TV membolehkan ya, seperti saya terima kasih sekali dengan salah satu TV swasta yang menginginkan Saling Sapa juga hadir meliput di acara dakwah. Dan boleh mengambil? Kita ambil gambar dengan syarat kita tidak live. Jadi menghormati karena mereka yang live kan, jadi mereka yang tangan pertama yang paling awal menyiarkan. Jadi Saling Sapa juga kepentingannya adalah bagaimana mengolah materi kajian yang disampaikan menjadi format yang lebih diminati tadi. 1 menit intisarinya, lalu di tempat infografis dan videografis yang menunjang. Dan itu ternyata Masya Allah saya sering mendapatkan kesan baik dari materi yang dibuat oleh Saling Sapa, Pak Krisna. Ada ceramah yang paling monumental dari Saling Sapa? Ada, yang paling viral itu ya dari Ustadz Salim Mafilah. Itu Masya Allah itu udah sampai 1 tahun. Tema apa itu? Temanya, ini sebenarnya pesan buat para lelaki, buat para bapak-bapak. Jadi ketika Ustadz Salim menyampaikan perihal laki-laki yang paling kuat atau suami yang kuat itu adalah laki-laki, bukanlah laki-laki atau suami yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tapi ternyata sederhana saja. Lelaki yang bisa menyediakan bahunya tempat istrinya menangis. Jadi istrinya curhat. Jadi intinya kalau istri itu curhat, dengerin, tanggapin. Jadi jangan sambil cuek gitu. Jadi dengerin, tanggapin, lalu istrinya curhat. Itu ternyata saya tidak pernah menyangka ternyata itu sangat viral dan jadi buah bibir di mana-mana dan juga dicuplik oleh ustadz lain karena diksinya sederhana. Jadi laki-laki yang hebat itu kan yang bisa, tapi yang dia punya menyediakan bahunya tempat istrinya curhat dan menangis. Lagi dengar itu. Dan materi yang paling tidak disukai ternyata ini ustadz-ustadz yang dalam suasana santai mengangkat perihal poligami itu ternyata ibu-ibu protes, itu jangan dong ditayangkan, nanti ada yang dapat inspirasi katanya. Oke, kalau misalnya ada pendengar atau pemirsa Rasid TV ingin berkunjung ke Saling Sapa, boleh? Boleh, silahkan.
Ada nggak mahasiswa yang Ada kadang-kadang yang ujung-ujung sampai di atas ya. Saya di Masjid Abu Bakar di lantai 6. Ya, silakan. Barangkali untuk skripsi atau Ahlan wa apa. sahlan. Karena dua editor terbaik Saling Sapa adalah orang yang pernah menyaksikan Saling Sapa ketika masih mahasiswa tugas akhir dari UIN Bandung. Lalu mereka ingin tugas akhir tentang media Islam. Oh silakan, dia wawancara saya, dia ngamatin. Setelah sudah tamat dia melamar ke Saling Sapa ingin jadi karyawan. Dan itu dua editor terbaik kita justru itu. Yang tidak punya background tentang videografis, editing segala. Tapi belajar aja, saya bilang belajar. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari, saya bilang. Akhirnya dia belajar dan saat ini menjadi editor terbaik di Saling Sapa. Nah, kalau ada misalnya pendengar Rasil ingin mengusulkan Ustadz, tolong rekam ini nih Ustadz, ini bagus nih, boleh ya? Bisa. Boleh. Kadang-kadang banyak Ustadz bagus yang kita nggak tahu kan? Iya. Ada seperti itu kan? Ya, ada itu. Tapi barangkali akan sangat baik manakala siapa saja, di mana saja bisa menguasai teknik tapping yang baik, bagaimana merekam yang baik ya. Ya kalau dia ngusulkan tapi yang tapping tetap tetap Saling Sapa dia yang boleh. mengusulkan. Bisa, tapi kita perlu lihat juga kan, yang pasti zaman sekarang kan semua orang punya akses ke YouTube. Ya kita pasti ingin lihat juga mana gitu. Kalau materi penyampaiannya bagus ya kenapa tidak, kita juga akan bisa. Oke. Baik ya, Kang Ondi gimana Kang Ondi? Oke, baik Iwan dan Awad, kita sudah di akhir acara. Kami ucapkan selamat bersahur. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, memberi kerukan bagi kita semuanya. Terima kasih Kang Yan Haran. Kami doakan mudah-mudahan Saling Sapa terus maju, menyebarkan konten-konten dakwah ke seluruh Indonesia dan dunia. Sukses Amin. untuk Saling Sapa. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian Muhammad Fahri dan Fajar Hidayah. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.